Damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pastor Erikson Okripo Sitoku OFM Konventual akan memberikan permenungan harian, yaitu Selasa, hari biasa pekan kelima Paskah. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, ketika kita mencintai seseorang dan orang yang kita cintai itu tidak ada bersama kita, saat itu kita merasakan sesuatu ada yang kurang. Akan tetapi jika pribadi yang kita cintai itu ada bersama kita atau tinggal bersama kita, maka sukacita kita menjadi penuh sebab dia ada bersama kita. Misalnya, kita bergembira saat ada bersama dengan sahabat-sahabat, tinggal bersama dengan sahabat-sahabat. Tetapi situasi ini akan berbeda jika sahabat-sahabat itu tidak ada bersama kita. Jika sahabat itu tidak ada bersama kita, disitulah dibutuhkan kepercayaan dan kesetiaan. Bahkan lebih jauh lagi, ketidakhadiran orang yang kita cintai, walaupun membuat kita agak menderita, sebenarnya juga mempunyai aspek positif, yaitu memperdalam relasi kita dengan dia, walaupun ya kita menderita. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan bahwa Yesus akan pergi kepada Bapa. Walaupun Yesus menegaskan kembali bahwa ia akan datang kembali. Yesus tidak ingin para murid mengalami kegelisahan dan ketakutan saat Yesus pergi. Untuk itulah Yesus menyampaikan salam kedamaian kepada para murid. Yesus bersabda, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Saudara-saudari, damai yang diberikan Yesus ini bukan berarti hidup tanpa tantangan. Semuanya aman-aman saja, bukan. Damai yang diberikan Yesus ini berkaitan dengan Roh Kudus yang akan menjadi penolong dan penghibur para murid dalam menghidupi ajaran Tuhan. Roh Kuduslah yang akan menuntun para murid kepada kehidupan abadi. Yesus juga menegaskan bahwa kepergiannya kepada Bapa tidak membuat Bapa Allah itu semakin jauh, tetapi semakin dekat. Mengapa? Sebab Roh Kudus yang mengajar, mengingatkan dalam hati dan budi para murid akan semua ajaran Yesus. Yesus dengan kekuatan Roh Kudus selalu mendampingi gereja yang sedang mengembara di dunia ini dan menuntunnya ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudari, Roh Kudus itu ialah jiwa yang memimpin gereja. Ia yang menyatukan semua anggota gereja. Ia menumbuhkan cinta kasih antara umat beriman dan mendorong kita untuk saling mencintai.
Dengan demikian, damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus dapat terus berlangsung dalam gereja dan diwartakan ke seluruh dunia. Tentu kita sering mendengar sabda Yesus ini, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Sabda ini terdapat dalam perayaan Ekaristi, tepatnya pada ritus damai sebelum komuni. Dalam ritus damai itu, gereja memohon damai dan kesatuan bagi gereja sendiri dan bagi seluruh umat manusia. Dalam perayaan Ekaristi kita diajak untuk berdamai satu sama lain sebelum menerima tubuh dan darahnya. Lebih dari itu, apakah kita juga sudah menjadi pembawa damai di lingkungan kita? Bahkan lebih jauh lagi, kepercayaan bahwa Allah selalu beserta kita dalam kekuatan Roh Kudus. Kalau kita mempunyai keyakinan yang sedemikian besar, inilah kedamaian sejati. Para murid mewakili orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kelompok ini dipertentangkan dengan dunia dalam arti yang tidak mengenal, yang tidak mengimani Yesus. Kita tidak hidup bersama Yesus sebagaimana dialami oleh para rasul. Kendati demikian, kita tetap percaya kepadanya. Ketidakhadiran Yesus secara fisik tentu tidak menggoyahkan iman kita. Kita juga tidak dibiarkan berjuang sendiri menghidupi ajaran Yesus. Saudara-saudari, Roh Kudus selalu mendampingi kita. Apakah kita mau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus? Ia mengajar kita melalui hati dan budi. Maka saudara-saudari, perdamaian itu bukan cita-cita yang tidak dapat diraih. Perdamaian itu menjadi mungkin sebab sabda Yesus itu adalah kepastian harapan kita. Kedamaian sejati adalah anugerah Allah dari Tuhan yang telah bangkit. Karena perdamaian itu bukan hanya cita-cita atau utopia belaka, maka menjadi tugas kita dan tanggung jawab kita untuk membawa damai. Maka, apakah saya sudah membawa damai di tempat saya berada? Saudara-saudari, perdamaian itu menuntut kehendak baik, menuntut kebijaksanaan, dan menuntut kerelaan. Mari kita usahakan dalam hidup kita. Semoga amin.